Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Desi Susilawati sebagai pengampu untuk mata kuliah siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, teman-temanku sekalian, untuk materi selanjutnya kita lanjut praktikumnya ya. Untuk kali ini pembahasannya adalah jurnal penyesuaian. Baik, saya mengingatkan kembali untuk siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada 12 tahap atau 12 langkah. Yang pertama adalah identifikasi transaksi, apakah masuk ke jurnal umum, kemudian apakah jurnal khusus. Kita tahu bahwa di akuntansi perusahaan dagang, transaksi utamanya adalah penjualan barang dagangan dan pembelian barang dagangan. Apakah itu secara kredit, tunai, ataupun kredit dengan uang muka. Tahap yang selanjutnya adalah pengisian untuk buku pembantu. Ada 3 buku pembantu, yaitu buku pembantu hutang dagang, buku pembantu piutang dagang, dan buku pembantu untuk mutasi persediaan barang dagangan. Langkah yang selanjutnya adalah posting ke buku besar, kemudian selanjutnya adalah perhitungan laporan atau perhitungan harga pokok penjualan. Langkah yang keenam adalah membuat neraca saldo, kemudian yang ketujuh adalah jurnal penyesuaian, langkah ke-8 menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yang ke-9 adalah menyiapkan laporan keuangan, apakah itu laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan posisi keuangan, dan perubahan ekuitas. Selanjutnya langkah ke-10 adalah jurnal penutup, langkah yang ke-11 adalah neraca saldo setelah jurnal penutup, dan langkah yang ke-12 adalah jurnal pembalik. Baik teman-teman sekalian, untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah tahap yang ke-7, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian, ada baiknya saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari jurnal penyesuaian tersebut. Baik, apakah yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun ketika terjadi perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi, pencatatan perubahan saldo dari setiap akun tersebut nantinya akan mencerminkan saldo real atau saldo dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dengan demikian, kita tahu bahwa jurnal penyesuaian ini akan dicatat di akhir periode akuntansi tertentu. Kemudian kita akan menyusunnya di dalam kertas kerja atau di dalam worksheet. Adapun yang menjadi secara garis besarnya dapat kita simpulkan bahwa jurnal penyesuaian ini digunakan sebagai penetapan saldo akhir dari masing-masing akun, baik akun yang berupa akun nominal, akun pendapatan dan akun beban, dan juga akun real, akun-akun berupa aset, liabilitas, ataupun modal. Selanjutnya, fungsi dari jurnal penyesuaian. Saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3, paling tidak ada 3 dari fungsi dari jurnal penyesuaian, yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Setiap ada perubahan dari saldo tersebut, apakah itu saldo yang real, akun real, aset dan liabilitas, sehingga dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu nominal, akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban telah dapat diakui sesuai dengan periode yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga dari jurnal penyesuaian adalah menjaga ketetapan atau konsistensi dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, serta untuk menghilangkan adanya error atau kesalahan. Untuk jurnal penyesuaian, teman-teman, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan harta dan yang kedua pendekatan rugi laba. Nah, untuk kali ini pembahasannya adalah pendekatan jurnal penyesuaian yang saya gunakan adalah pendekatan yang aset. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya ingin untuk mengingatkan kembali, teman-teman masih ingat nggak di akuntansi ada konsep matching
revenue dan expense, artinya mempertemukan pendapatan dengan beban-beban. Artinya apa? Pendapatan pada suatu periode kemudian dimatchingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus juga diakui dalam periode yang sama. Jadi tidak bisa pendapatan periode tahun ini kemudian beban-beban untuk mendapatkan pendapatan tersebut diakui atau dicatat atau di jurnal untuk periode yang tahun depannya. Itu tidak boleh ya. Sehingga hal ini juga yang menjadi alasan mengapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Baik, berikut saya akan menyampaikan ada 5 yang merupakan akun yang lazim atau akun yang kerap kali dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan kantor. Kita ketahui teman-teman bahwa perlengkapan kantor dibeli tidak mungkin dalam setahun sekali gitu ya, ada pembelian berkali-kali. Nah, pada akhir periode kita harus menghitung sisa berapa dari perlengkapan kantor sehingga kita bisa menentukan berapa beban dari atau berapa pemakaian perlengkapan kantor tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian adalah penyusutan aset tetap. Nah, teman-teman masih ingat bahwa harga perolehan dari aset tetap itu dialokasikan pada periode-periode yang mendapatkan manfaat dari pemakaian aset tetap tersebut. Contoh dari aset tetap misalnya ada kendaraan. Nah, kendaraan kalau di akuntansi itu ada umur ekonomisnya sekitar 8 tahun. Kemudian ada peralatan kantor ya, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi harga perolehan dari aset tetap tersebut harus dialokasikan sebagai beban penyusutan atau depresiasi untuk setiap tahunnya atau untuk setiap periode yang menikmati dari penggunaan aset tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pendapatan yang diterima di muka. Sering sekali suatu entitas itu mendapatkan kontrak pekerjaan ya atau yang akan menghasilkan pendapatan, namun periode dari kontrak tersebut bisa jadi lebih dari 1 periode akuntansi, sehingga yang diakui sebagai pendapatan dalam periode ini adalah memang sebagian dari pendapatan yang sudah memang real menjadi milik kita, sehingga pekerjaan yang masih ada untuk periode selanjutnya maka pendapatannya diakui untuk periode yang selanjutnya, sedangkan pendapatan yang diakui yang sekarang adalah sesuai yang real kita sudah kerjakan atau yang sudah selesai kita kerjakan pada periode ini. Selanjutnya adalah akun beban yang masih harus dibayarkan atau beban yang dibayar di muka. Contoh dari beban yang masih harus dibayarkan begini teman-teman. Masih ingat kalau misalnya karyawan di bulan Desember itu kan akan memperoleh gaji itu biasanya di bulan Januari. Jadi di bulan Desember akhir periode mereka sudah memberikan tenaganya, menyumbangkan pikiran dan tenaganya, sehingga kewajiban dari suatu perusahaan adalah membayar gaji dan upah karyawan tersebut. Namun gaji dan upah untuk bulan Desember itu dibayarkan masih bulan Januari, misalnya tanggal 2 Januari tahun berikutnya, sehingga ada akun utang beban gaji dan upah yang harus diakui pada tanggal 31 Desember ketika kita harus melakukan jurnal penyesuaian, karena gaji dan upahnya baru akan dibayarkan pada periode Januari tahun berikutnya. Lalu contoh dari ada dalam suatu perusahaan misalnya beban sewa, kita misalnya menyewa kantor gitu ya, kita sudah bayarkan beban sewa tersebut untuk 3 tahun ke depan atau untuk 2 tahun ke depan. Nah, sehingga pada akhir periode kita harus menghitung beban dari sewa kantor yang benar-benar real, yang dinikmati atau benar-benar real yang harus diakui pada periode ini saja. Jadi ketika kita bayar sewa kantornya untuk 2 periode atau 2 tahun, maka yang diakui hanya ketika melakukan jurnal penyesuaian yang diakui hanya yang sebesar periode yang benar-benar menjadi beban kita.
Contoh transaksi untuk jurnal penyesuaian yang pertama adalah perlengkapan kantor. Jika diketahui perlengkapan kantor awal misalnya ada 400.000, kemudian ada ditambah dengan pembelian perlengkapan selama periode yang sama yaitu 600.000, sehingga total perlengkapan di akhir adalah 1 juta rupiah. Ingat bahwa di akhir periode perlengkapan harus kita hitung sisanya berapa, dan ternyata perlengkapan kantor sesudah dihitung sisanya ada 200.000. Maka pemakaian dari perlengkapan kantor tersebut adalah 800.000. Kita menggunakan pendekatan harta, ya, jurnal penyesuaian dengan menggunakan pendekatan harta. Maka bagaimana jurnal penyesuaian terhadap perlengkapan kantor ini? Yang kita jurnal adalah beban perlengkapan di debit 800.000, kemudian perlengkapan kantor berkurang di kredit sebesar 800.000. Sehingga pada akhir periode saldo buku besar untuk perlengkapan kantor adalah 200.000. Jadi 1 juta dikurangi dengan 800.000 sehingga saldo akhirnya adalah perlengkapan kantor adalah 200.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian untuk aset penyusutan atau depresiasi aset tetap. Kita ketahui datanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Datanya adalah perusahaan membeli kendaraan tanggal 2 Januari tahun 2019 nilainya 160 juta. Umur ekonomis untuk kendaraan adalah 8 tahun. Nah, kita ketahui bahwa penyusutan aset tetap ini menggunakan metode yang bermacam-macam ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus. Bagaimana perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus? Yaitu penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Maka penyusutan per tahunnya diperoleh harga perolehan 160 juta dikurangi nilai residu adalah 0, kemudian umur ekonomisnya adalah 8 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 20 juta. Lalu bagaimana jurnal untuk penyesuaian dari penyusutan aset tetap? Yaitu di debit beban penyusutan kendaraan 20 juta, kemudian kredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 20 juta juga. Kita lanjut ya teman-teman, selanjutnya adalah penyesuaian untuk sewa dibayar di muka. Saya kasih contoh misalnya perusahaan X pada tanggal 2 Januari tahun 2019 telah membayar sewa kantor untuk 2 tahun ke depan sebesar 48 juta. Bagaimana penyesuaian atau jurnal penyesuaian untuk yang tahun 2019 saja? Artinya tadi sewa dibayar di muka 48 juta itu kan untuk 2 tahun. Artinya 1 tahun itu 48 juta dibagi dengan 2, maka beban sewanya per tahunnya adalah 24 juta. Yang kita lakukan penyesuaian adalah real yang menjadi beban sewa kantor kita untuk tahun ini hanya yang 24 juta, bukan 48 juta. Sehingga jurnalnya adalah di debit beban sewa kantor 24 juta, kemudian di kredit sewa dibayar di muka sebesar 24 juta juga. Selanjutnya teman-teman adalah pendapatan diterima di muka. Kalau tadi dari pihak penyewa itu adalah beban sewa kantor. Nah, sekarang kita berada dalam posisi sebagai orang yang atau perusahaan yang mempunyai kantor tersebut. Jadi yang kantornya disewa oleh pihak lain. Jadi mengacu pada kasus sebelumnya, maka si penerima sewa kantor akan membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode sebesar pendapatan yang benar-benar diakui manfaatnya dan diakui sebagai pendapatan pada periode tersebut. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka, di debit sebesar 24 juta, lalu di kredit adalah pendapatan sewa kantor yang memang real diterima oleh perusahaan yang memiliki kantor tersebut sebesar 24 juta. Baik teman-teman, untuk penyesuaian selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayarkan. Oke, dalam hal ini saya memberikan contoh yaitu utang gaji dan upah.
Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, perusahaan ataupun entitas itu harus melakukan penyesuaian terhadap adanya beban-beban yang masih harus dibayarkan untuk periode Januari atau periode selanjutnya. Kita ketahui pada tanggal 31 Desember, misalnya 31 Desember tahun 2019, itu gaji dan upah karyawan akan dibayarkan pada bulan Januari tahun 2020. Sehingga untuk menunjukkan kondisi liabilitas yang sebenarnya atau kondisi bahwa ada utang gaji dan upah yang harus kita catat sehingga menunjukkan liabilitas yang sebenarnya pada akhir periode 31 Desember tahun 2019, maka perusahaan harus menjurnal beban gaji dan upah 50 juta di debit, kemudian di kreditnya adalah utang gaji dan upah sebesar 50 juta. Baik, teman-teman, selanjutnya akan saya sajikan ringkasan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita harus melihat juga bahwa ketika kita melakukan penjurnalan tetap debit dan kredit itu harus balance. Oke. Tadi sudah kita lakukan 5 jurnal penyesuaian, kemudian kita jumlahkan konsistensi untuk melihat apakah debit kredit mendapatkan atau memperoleh hasil yang sama. Kita total untuk debit 118.800.000, demikian juga untuk kredit 118.800.000. Demikian teman-teman sekalian untuk materi jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di penjelasan materi selanjutnya. Selamat berpraktikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.